Halo, selamat pagi, siang, ataupun malam untuk kita semua. Saya Marsariano Ganta Purba dengan NIM 212406012 akan menjelaskan mengenai variabel dan konstan. Jadi fungsi dari variabel dan konstan ini yaitu sebagai kotak yang berisi nilai sebuah data seperti string ataupun integer atau yang lainnya. Oke, di sini kita akan belajar mengenai variabel dan konstan. Jadi untuk menggunakan variabel dan konstan itu kita harus menggunakan atau mendeklarasikan yaitu let. Kemudian di sini setelah let itu kita menggunakan nama variabel yang akan kita buat. Misalnya itu adalah nama ataupun umur ya. Kemudian di dalam sini merupakan nilai dari variabel yang akan kita masukkan. Untuk nilai tipe data dari string kita menggunakan tanda kutip 2. Jadi contohnya sini umurnya 12. Oh salah, sebentar. Sini untuk string kita buat nama. Kemudian di sini nilai dari variabelnya kita akan membuat Marcel. Kemudian kita buat titik koma. Oke, jadi untuk mendeklarasikan variabelnya kita menggunakan let. Kemudian ini merupakan nama variabelnya, kita bisa mengubahnya lagi menjadi variabel umur atau NIM dan lain-lainnya. Kemudian ini merupakan bagian dari nilai dari variabel yang akan kita buat. Bisa menggunakan tipe data string ataupun integer. Oke, untuk menampilkan hasil dari variabel yang telah kita buat ini, maka kita akan membuat console.log seperti biasa. Kemudian di dalamnya itu kita deklarasikan nama dari variabel yang telah kita buat. Di sini kita menggunakan variabel nama. Dan kita buat titik koma, kita save, kemudian kita run. Nah, maka output yang dikeluarkan itu Marcel. Jadi fungsi dari variabel ataupun konstan ini untuk mempermudah kita supaya tidak perlu lagi menggunakan console.log berulang kali. Jadi kita hanya jika kita ingin mengubah console.log-nya, kita tinggal mengubah dalam variabelnya. Jadi kita tidak mengubah di bagian console.log-nya. Nah, untuk melihat bagaimana perbedaan dari penggunaan variabel atau menggunakan console.log biasa, maka di sini kita akan mencoba membuat console.log. Tapi di dalam ini kita menggunakan tanda kutip nama. Kemudian kita run. Nah, di sini variabel nama tadi itu akan dibaca sebagai tipe data string, maka tidak akan ditampilkan hasil dari variabel nama kita yang berikut. Maka jika kita akan menampilkan hasil dari variabel kita tidak perlu menggunakan tanda kutip 2 ataupun tanda kutip 1. Oke, selanjutnya jika kita menggunakan tipe data integer untuk variabel berikut ataupun di dalam variabel kita tidak perlu menggunakan tanda kutip 2 seperti ini lagi. Contohnya itu let angka. Di sini kita menggunakan angka 18 dan kita titik koma. Dan untuk memanggilnya seperti biasa kita menggunakan console.log. Kemudian di dalamnya itu kita deklarasikan nama variabel yang telah kita buat tadi. Contohnya itu angka. Dan kita run. Nah, maka hasil yang ditampilkan itu adalah angka 18. Seperti berikut. Nah, fungsi dari let ini juga kita bisa menggunakan penggunaan gabungan. Misalnya seperti berikut. Contohnya itu console.log. Jadi di sini sebagai string kita bisa menambahkan selamat siang.
kemudian ditambah dari variabel string kita tadi, yaitu nama. Maka di sini akan ditampilkan seperti berikut. Nah, maka akan ditampilkan selamat siang Marcel. Jadi fungsinya ini, jika kita ingin membuat banyak gabungan, kita tidak perlu mengubah namanya lagi. Kita bisa menggunakannya berkali-kali dengan nama-nama ataupun angka yang berbeda. Kemudian untuk integer, kita juga bisa menggunakan ini untuk operasi aritmatika seperti berikut, console.log. Angka tadi, angka 18, kita bisa tambah dengan 5. Maka hasil yang ditampilkan seperti berikut. Maka yang dihasilkan itu 23. Hasilnya dari 18 ditambah 5. Jadi penggunaan penggabungan ini kita bisa menggunakannya berkali-kali tanpa kita tulis ulang seperti cara manual biasanya. Baiklah, di sini kita buat contoh baru. Di sini kita buat komentar saja. Oke, di sini kita buat variabel baru. Contohnya let. Di sini kita buat text dengan halo. Kemudian kita buat console.log text tadi, variabel text tadi, kemudian ditambah dengan contohnya itu Marcel. Kemudian kita bisa menggunakan ini berkali-kali seperti berikut. Kemudian kita run. Nah, maka hasilnya seperti berikut. Maka jika kita menggunakan variabel, kita tidak perlu menulis satu-satu seperti biasanya halo Marcel ataupun yang lainnya. Kita hanya menuliskan variabelnya, maka semua akan ikut berubah mengikuti variabel yang ada. Kemudian untuk penulisan dari variabel, kita harus biasakan itu pada kalimat awalnya harus di huruf kecil, misalnya umur. Kemudian pada kata keduanya itu menggunakan huruf kapital seperti berikut, umur saya. S-nya itu huruf kapital, 20. Nah, di sini tidak akan terjadi error jika kita menggunakan pada kata awalnya itu kita menggunakan huruf kecil, kemudian di sini kita menggunakan huruf kapital. Nah, jika kita menggunakan huruf besar atau huruf kapital pada awalnya, maka akan terjadi error. Ataupun ada spasi pada bagiannya. Atau dimulai dengan angka, misalnya seperti berikut. Ini tidak dapat dioperasikan karena akan terjadi error, maka di sini akan menunjukkan indikator merah. Oke, setelah itu kita hapus saja. Kita masuk untuk mengupdate variabel yang telah kita buat tadi. Misalnya ini teksnya halo. Kita menggunakan variabel yang tadi. Kita bisa mengupdate-nya seperti cara berikut, yaitu teks. Kemudian kita isi selamat malam. Nah, jadi untuk mengupdate variabelnya kita tidak perlu menggunakan let lagi, maka akan diupdate dengan hasil variabel atau nilai variabel yang baru. Contohnya seperti berikut. Kita akan run lagi.
Nah, maka hasilnya itu seperti ini. Selamat malam Marcel, Rian, Asep, dan Joni. Di sini maka kita lihat adanya update ataupun pembaruan dari nilai dari variabel teks yang telah kita buat tadi. Jadi untuk mengupdate itu hasil dari nilai paling akhir di bawah ini itu merupakan hasil pengupdatean atau pembaruan yang terbaru yang telah kita buat. Jadi proses pengoperasian itu dari atas sampai ke bawah. Ini merupakan bagian hasil dari nilai variabel yang terbaru yang telah kita rubah. Selain di sini kita buat lagi. Baik. Nah, kita jalankan. Nah, di sini maka semua sudah terganti lagi menjadi high. Jadi bagian yang paling bawah ini merupakan pembaruan ataupun update yang paling baru dari variabel yang telah kita ubah tadinya. Kemudian untuk integer kita juga bisa menggunakan pembaruan lagi, contohnya seperti berikut. Ini kita buat komentar lagi. Nah, di sini kita menggunakan variabel add angkanya dengan 20. Kemudian kita buat console.log. Angka. Kemudian untuk mengupdate-nya itu kita bisa menggunakan tanda tambah ataupun tanda operasi aritmatika yang lainnya. Angka sama dengan angka dikurang 2 misalnya. Kemudian kita di sini membuat outputnya dan kita run. Nah, maka hasilnya itu 18, 20 dikurang 2, hasilnya 18. Di sini merupakan nilai dari variabel awalnya, yaitu 20, maka outputnya juga 20. Kemudian untuk shorthand ataupun penulisan singkat dari aritmatikanya, kita bisa menggunakannya seperti berikut untuk proses aritmatika penjumlahan, pengurangan, pembagian, pengalian, ataupun modulo. Caranya seperti berikut. Misalnya ini angka, kemudian di sini kita menggunakan tanda plus sama dengan, misalnya kita buat 3. Ini merupakan cara cepat. Jadi kita tidak perlu menulisnya seperti ini lagi. Jadi kita menuliskannya tanda tambah dan juga tanda sama dengan 3, maka hasilnya bisa akan terlihat seperti berikut. Kita akan menuliskan shorthand yang lainnya untuk pengurangan, pembagian, dan juga modulo. Kita buat pengurangan. Kemudian di sini perkalian menggunakan tanda bintang sama dengan. Untuk pembagian itu menggunakan garis miring sama dengan. Setelah itu untuk modulo itu menggunakan tanda persen sama dengan. Oke, kemudian kita membuat outputnya. Setelah itu kita save, kemudian kita run lagi. Maka hasilnya seperti berikut. Di sini tadi 20 dikurang 2 sama 18.
Nah, di sini kita bisa melihat hasil outputnya. Sini angka awalnya itu 20, kemudian 20 dikurang 2 itu 18. Dari sini 18 kemudian ditambah lagi menjadi 3, yaitu hasilnya 21, kemudian 21 dikurang 2 itu hasilnya 19. Kemudian 19 dikali 5 di sini menjadi 95, kemudian hasilnya 95 dibagikan menjadi 4, kemudian hasilnya 23,75, kemudian dimodulkan jadi, kemudian modulo dari 9 itu 5,75. Jadi untuk update-nya itu angka yang awalnya tadi kemudian diupdate sini, kemudian hasil dari sini angka dikurang 2 itu ditambahkan ke 3, begitu seterusnya hingga proses ke terakhir. Setelah itu kita masuk ke konstan. Jadi konstan itu berbeda dengan variabel. Jadi di sini konstan itu fungsinya untuk nilai tetapan, tidak bisa dirubah seperti variabel yang sebelumnya setelah kita bahas. Jadi konstan di sini itu nilainya tidak dapat dirubah lagi. Ini fungsinya agar jika kita setelah membuat kode yang begitu banyak, jadi kita tidak terjadi perubahan ataupun bisa membuat error ke variabel-variabel yang lain. Jadi untuk menggunakan konstan itu kita tidak perlu menggunakan let lagi, kita hanya menggunakan const. Jadi contohnya seperti berikut. Jadi kita hanya menggunakan const seperti berikut ini. Const kelas misalnya, jurusan misalnya, const jurusan kita buat teknik informatika. Nah, kemudian kita tampilkan seperti biasa menggunakan console.log. Kemudian kita masukkan variabel ataupun konstan, kita masukkan konstannya itu jurusan. Lalu kita run. Maka hasilnya itu teknik informatika. Nah, jadi kita akan membedakan penggunaan const dari variabel. Sini penggunaan variabel nama accept console.log nama. Nah, jadi di sini kita bisa mengupdate-nya, namanya sama dengan Agus. Nah, kita panggil lagi. Nah, jika kita menggunakan update pada const, maka akan terjadi error. Contohnya ini, const ilmu komputer, dan kita run. Sebentar, kita panggil. Kita run. Nah, maka akan terjadi error jika kita menggunakan perubahan pada bagian const ini. Jika kita menghapusnya, maka kode ini dapat dijalankan seperti biasa. Nah, itu karena kita menggunakan perubahan pada bagian konstannya. Jadi perbedaannya itu di let kita bisa menggunakan perubahan, tapi di konstan itu tidak bisa kita menggunakan perubahan pada nilai variabelnya, nilai konstannya. Oke, kemudian kita masuk pada bagian template literal ataupun suatu template pada di ES6. Di sini kita tidak menggunakan tanda plus lagi jika kita menggunakan penggabungan kata. Contohnya seperti berikut ini. Di sini kita hapus saja ini. Kita menggunakan const nama Marcel. Nah, di sini kita hapus ini.
Jadi untuk melakukan penggabungan dengan template literal itu kita menggunakan tanda backtick seperti berikut ini. Contohnya console.log. Kemudian kita buka kurung, kemudian kita menggunakan tanda backtick seperti ini. Setelah itu kita masukkan kalimatnya, nama saya. Kemudian kita menggunakan tanda dolar. Kemudian kurung kurawal yang di dalamnya kita masukkan konstan nama. Setelah itu kita masukkan kalimat lainnya. Seperti berikut. Jurusan saya dari jurusan dolar. Kemudian kita masukkan konstan dari jurusan. Dan kita tutup di sini. Sini kita jalankan. Nah, maka akan muncul output seperti berikut. Nama saya Marcel, saya dari jurusan Teknik Informatika. Sehingga dapat dipermudah tanpa menggunakan console.log 2 kali ataupun menggunakan tanda tambah. Di sini kita bisa menggunakan template literal untuk membantu kita dalam menuliskan kode yang panjang dalam penggabungan string ataupun integer. Sekian video penjelasan mengenai konstan dan variabel. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.